Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indazil Arsyimakina dari Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu teknik psikoanalisa, yaitu asosiasi bebas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih teori psikoanalisa itu. Teori psikoanalisa dikembangkan pertama kali oleh Sigmund Freud melalui buku pertamanya, yakni mengenai penafsiran mimpi atau dream interpretation pada tahun 1900. Teori psikoanalisa memandang perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, superego. Yang pertama ada id. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana sumber dari segala dorongan atau reservasi naluri-naluri. Id menurut aspek biologis merupakan sistem kepribadian yang asli. Lalu kedua ada ego. Ego adalah bagian rasional dan dasar dari suatu pemikiran yang membuat keputusan dan berhadapan dengan realitas dunia luar. Ego lebih mudah menghadapi bahaya-bahaya eksternal daripada bahaya-bahaya internal. Yang ketiga ada yang namanya superego. Superego merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat yang ada di dalam kepribadian individu. Superego ini juga merupakan moral, di mana moral adalah gudang peraturan dan larangan berkenaan dengan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sikap yang dimiliki seseorang dalam superego sebagian besar merupakan internalisasi dari sikap orang tuanya. Sifat dari id, ego, dan superego adalah id itu lebih bersifat instinktif, lalu ego merupakan penyeimbang, dan superego merupakan rem atau batasan. Nah, tujuan dari teori psikoanalisa ini adalah supaya individu atau konseli dapat memiliki dan mengetahui ego yang kuat. Konseling ini akan menempatkan ego pada tempatnya yang benar, yaitu agar individu bisa memilih secara rasional. Dalam teori psikoanalisa ada beberapa teknik konseling yang bisa digunakan. Yang pertama ada asosiasi bebas, kedua ada analisa mimpi, ketiga interpretasi, keempat analisis resistensi, dan kelima adalah analisis transferensi. Dan yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai teknik konseling asosiasi bebas. Dalam teori psikoanalisa ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori ini. Yang pertama ada Sigmund Freud, kedua ada Carl Gustav Jung, dan ketiga adalah Alfred Adler. Teknik konseling asosiasi bebas merupakan teknik yang memberikan kebebasan pada konseli untuk mengutarakan segala isi hati dan pikirannya, baik itu hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dan teknik konseling asosiasi bebas ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dan teknik asosiasi bebas ini digunakan untuk mengungkapkan alam bawah sadar klien atau konseli terhadap suatu perilaku yang dianggap konseli mengganggu atau menurut orang lain itu merupakan perilaku yang menyimpang. Adapun prosedur awal yang dilakukan saat melaksanakan teknik asosiasi bebas, yang pertama adalah teknik asosiasi bebas dilakukan setelah wawancara pendahuluan oleh terapi. Jadi setelah assessment baru kita lakukan terapi. Kedua, setelah itu klien diberi sebuah kata dan diminta oleh terapi untuk menjawab dengan kata pertama yang muncul dalam pikiran dan perasaannya. Dan terapi di sini itu bersifat pasif. Terapi hanya duduk dan mendengarkan. Kadang-kadang mendorong klien dengan mengajukan pertanyaan apabila klien kehabisan kata-kata, dan terapi atau konselor ini dilarang menginterupsi perkataan yang disampaikan oleh konseli. Dan untuk meminimalisasi gangguan dari luar, maka konseli atau klien diminta untuk berbaring di atas dipan yang sudah disediakan yang berada dalam ruangan yang tenang.
Dan posisi terapi duduk berada di belakang klien agar tidak mengalihkan perhatian klien ketika berbicara, yakni pada saat asosiasinya mengalir dengan jelas. Adapun interpretasi asosiasi bebas yang pertama yaitu selama asosiasi bebas berlangsung, tugas dari penerapi adalah mengenali tanda-tanda yang direpresikan dan dikurung dalam ketidaksadaran. Asosiasi-asosiasi yang sudah diungkapkan oleh klien akan dicatat oleh konselor, karena perasaan-perasaan yang meskipun tampak tidak berhubungan, tidak logis, dan urutan waktunya salah, secara emosional tetap akan saling berhubungan. Jadi ekspresi klien, terus apapun yang sudah diungkapkan oleh klien itu tetap ditulis dan dicatat karena nantinya itu akan berguna. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai teknik asosiasi bebas yang ada pada teori psikoanalisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.